Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman semuanya. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Suaris Marsisno MStat sebagai narasumber pada webinar kali ini. Yang terhormat Ketua Angkatan 61 Saudara Dava Fadilah Hidayat, dan kepada teman-teman angkatan 61 dan angkatan 62 yang berbahagia pada hari ini. Puji syukur marilah kita senantiasa ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti acara webinar penulisan skripsi bab 2 yang diadakan oleh pengurus angkatan 61 dengan tema menulis bab 2 apa susahnya. Tapi ada pepatah yang mengatakan teman-teman tak kenal maka tak sayang. Untuk itu MC mau kenalan dulu nih sama teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rakitama yang akan menjadi Master of Ceremony pada webinar kita kali ini. Oke, gimana nih teman-teman? Udah nggak sabar banget kan untuk nungguin webinar yang menarik hari ini? Pastinya teman-teman juga nggak sabar ya kan untuk cepat-cepat nyusun bab 2-nya nih. Pasti ada aja nih yang udah mau nyusun, mau cepat-cepat mau nyusun bab 2-nya. Laki jamin deh di webinar kali ini banyak banget nih informasi yang menarik yang bisa teman-teman dapetin, juga teman-teman implementasikan pada skripsi teman-teman pada bab 2-nya. Laki jamin nanti asik dan teman-teman harus on cam juga nih supaya teman-teman juga ngerasain euforia dan keasikan acara kita pada hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu kita pada hari ini, sebelum webinar berlangsung, marilah kita buka acara pada hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, mungkin teman-teman udah penasaran banget ya dengan webinar kita kali ini. Tapi sebenarnya Raki nggak sendirian nih. Raki bakal ditemenin oleh teman Raki yang akan memandu jalannya webinar kita kali ini. Ada Syafira Karunia yang sebentar lagi akan membersamai kita. Syafira mungkin bisa say hi dulu. Halo semuanya, selamat pagi. Oke, Pagi. selamat pagi Syafira. Oke, tanpa berlama-lama, pas teman-teman udah penasaran banget dengan webinar kita kali ini, saya serahkan waktu dan tempat kepada Syafira. Saya persilakan. Baik, terima kasih Raki atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Syafira Karuniasari yang akan melanjutkan rangkaian acara webinar pada kali ini. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih lagi nih kepada Raki selaku MC yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan rangkaian webinar pada pagi hari ini. Kemudian saya ingin berterima kasih juga kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar menulis bab 2, apa susahnya? Nah, senang sekali rasanya bagi saya diberikan kesempatan dan amanah untuk membantu jalannya diskusi dalam webinar menulis bab 2, apa susahnya? Nah, saat ini menulis skripsi rasanya sudah masuk dalam kegiatan rutin sehari-hari bagi kita. Selain latar belakang, masalah, dan tujuan yang jelas, dalam menulis skripsi yang baik, memerlukan adanya landasan teori yang kuat. Selain itu, juga terdapat penilaian terkait yang digunakan sebagai acuan pembaharuan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian juga terdapat kerangka pikir dan hipotesis penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dan menggambarkan isi dari penelitian yang akan kita lakukan. Nah, pada bab 2 ini, rentan sekali terjadi plagiarisme karena banyaknya sumber yang digunakan dalam proses penyusunan. Namun, terkadang kita masih merasa bingung, bagaimana sih cara menyusun bab 2 dengan baik dan benar? Bagaimana sih landasan teori bisa dikatakan kuat? Terlebih, bab 2 ini merupakan sebuah fondasi dari sebuah penelitian. Dan yang namanya fondasi pasti harus kuat dan kokoh dong ya. Nah, seluruh pertanyaan dan kebingungan dari teman-teman nanti akan dibahas, dikupas tuntas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa dan kompeten, yaitu Bapak Dr. Andes Waris Marsisno MStat. Sepertinya pemateri kita telah hadir di ruang Zoom nih, teman-teman. Ada baiknya kita coba sapa terlebih dahulu kali ya. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak.
Waalaikumsalam, selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, Alhamdulillah. Semoga senantiasa diberi kesehatan ya, Pak. sama-sama. Nah, teman-teman di sini pasti sudah kenal dong ya dengan Pak Waris. Akan tetapi, agar lebih mengenal beliau, saya akan membacakan CV singkat dari beliau. Bapak Dr. Andes Waris Marsisno MStat merupakan dosen Politeknik Statistika STIS yang lahir di... Oh maaf, saya ulangi. Enggak ada Bapak, ya. iya Pak, mohon maaf. Bapak Dr. Andes Waris Marsisno MStat merupakan dosen Politeknik Statistika STIS dan saat ini beliau bertempat tinggal di Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Nah, Bapak Dr. Andes Waris Marsisno ini merupakan pendidikan terakhirnya di Universitas Negeri Jakarta. Kemudian dari riwayat jabatan struktural beliau, pernah menjabat sebagai Peltu Kasubag Neraca Badan Usaha Negara BPS. Kemudian menjabat sebagai Kasubag Neraca Badan Usaha Neraca BPS. Kemudian akan menjabat lagi menjadi Kasubag Neraca Antar Industri Nasional BPS dan Kabid Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS di NTT. Kemudian dari riwayat jabatan akademik fungsional, beliau menjabat sebagai lektor. Kemudian jabatan manajerial di perguruan tinggi menjabat sebagai kepala SPM. Dan kemudian riwayat pendidikan tinggi beliau pernah menempuh pendidikan di Akademi Ilmu Statistik dan lulus pada tahun 1984. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Pajajaran dan lulus pada tahun 1990. Kemudian melanjutkan pendidikannya lagi di University of New South Wales, Sydney, Australia, dan mendapatkan gelar sebagai MStat atau Master atau S2, dan lulus pada tahun 1999. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Negeri Jakarta dan lulus pada tahun 2021 yang lalu. Kemudian, Bapak Waris memiliki karya tulis ilmiah selama 5 tahun terakhir, yaitu ada sebanyak ada 11 karya ilmiah yang berhasil ditulis oleh Pak Waris. Kemudian, Pak Waris pernah mengisi sebagai narasumber pada kegiatan webinar seri statistika seri 1, yaitu mengomunikasikan statistik, kemudian webinar seri statistika seri 2, yaitu menulis statistik, dan webinar data statistik menipu. Kemudian, Bapak Waris juga mendapatkan penghargaan yaitu Satya Lancana Karya Satya 30 tahun pada tahun 2015 dan Satya Lancana Karya Satya 2 tahun pada tahun 2010. Nah, apabila dilihat dari CV yang telah dibacakan tadi, beliau ini sangat luar biasa ya teman-teman, dan sangat berkompeten untuk mengisi webinar kita kali ini. Nah, sebelum kita ke sesi pemaparan oleh narasumber kita, saya perlu ingatkan kepada teman-teman bahwa sesi penyampaian materi akan berlangsung selama 40 menit. Kemudian akan dilanjutkan oleh sesi diskusi atau tanya-jawab selama 45 menit. Kepada teman-teman, diharapkan dapat menyimak materi yang dipaparkan oleh narasumber kita, dan apabila terdapat pertanyaan, dapat diajukan kepada narasumber pada sesi tanya-jawab nanti. Atau juga dapat mengajukan pertanyaan melalui link Slido yang dikirimkan melalui kolom chat. Tak lupa juga kepada teman-teman, diharapkan untuk mengisi link absensi yang akan dikirimkan melalui kolom chat di akhir acara nanti. Nah, baik. Kepada Pak Waris, kita tidak berlama-lama lagi ingin mendengarkan penyampaian materi dari Pak Waris. Kepada Pak Waris, saya persilahkan. Oke, terima kasih Safira, terima kasih teman-teman. Halo teman-teman, selamat pagi. Pagi Pak. Pagi, Pak. Oke, mohon maaf nih posisi laptop saya agak silau nih. Karena kalau saya balik, saya udah hitam, tambah dengan bayangan makin hitam. Oke, izin share screen ya.
Oke, kita akan cerita. Udah kelihatan belum share screen-nya? Halo. Sudah kelihatan, Pak? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, baik. Kita akan bincang-bincang tentang menulis di bab 2 kajian pustaka. Walaupun di sana ada variasi ya. Antara yang ini anak KS ikut nggak ini? Atau SK sama SE aja? Ikut semua, Pak. Oke. Walaupun ada variasi ya antara KS, SK, SE dan juga D3, tapi intinya sama. Bab 2 itu adalah tentang kajian pustaka ya, kajian pustaka. Karena itu sebelum masuk ke bab 2 secara teknis di skripsi yang dikehendaki di STIS gitu, saya ingin membahas beberapa hal ya, misalnya tentang apa sih yang disebut dengan kajian pustaka. Walaupun ini kayaknya sepele, tapi ada beberapa teman yang belum familiar juga dengan istilah ini. Kemudian tujuannya untuk apa sih gitu ya. Nah, terus tahapan-tahapan kajian yang benar ya, walaupun kita tahu dalam praktek seringkali tahapan itu tidak menjadi penting kalau kita sudah terbiasa atau memiliki habit dalam melakukan kajian pustaka dengan cara tertentu. Tentu setiap orang berbeda-beda, karena begitulah knowledge dan skill diterima orang itu personalized, selalu untuk kepentingan dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing orang gitu. Nah, setelah itu nanti di terakhir barulah kita lihat bagaimana kajian pustaka ini dalam skripsi dan tugas akhir di Politeknik Statistika sesuai dengan pedoman yang kalau teman-teman teliti ya, cermati itu bisa teman-teman download di Sipadu yang lama ya, sebelum Sipadu NG ya, sebelum Sipadu New Generation. Nah, kalian masih punya akses mudah-mudahan ya terhadap Sipadu lama. Di sana ada file yang bisa di-download tentang pedoman skripsi untuk masing-masing prodi. Oke. Kajian pustaka sesuai dengan judulnya di bab ini. Kalau kita lihat lebih jauh, apa sih kajian pustaka? Kalau teman-teman memanfaatkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang bisa diakses dengan mudah melalui daring, kajian itu artinya hasil. Hasil dari apa? Hasil dari mengkaji. Sedangkan mengkaji sendiri punya dua pengertian dan dua-duanya saling terkait. Yang pertama adalah belajar atau mempelajari. Nah, dari proses belajar dan mempelajari itu kemudian kita melakukan kegiatan ini, memeriksa, menyelidiki, memikirkan, menguji, dan menelaah. Gitu. Belajar dan mempelajari suatu kegiatan yang sudah biasa kita lakukan ya dari tingkat 1 sampai bahkan sampai sekarang ya teman-teman sudah biasa lakukan itu belajar. Kita menghadapi textbook, kita baca, membuat ringkasan, kalau ada latihan kita coba belajar dan mempelajari. Tapi itu saja belum cukup, karena kita harus memeriksa, menyelidiki, memikirkan, menguji, dan menelaah. Yang paling berat adalah menguji dan menelaah, gitu ya. Menguji dan menelaah, bagaimana caranya? Nah, itulah perlunya kita melakukan studi literatur atau studi pustaka. Kita uji pendapat seseorang dengan membandingkan pendapat orang lain, atau kita uji pendapat seseorang dengan data yang kita miliki, jalan atau tidak, kita telaah, artinya kita cari kalau timbul perbedaan mengapa, kalau timbul kesamaan juga mengapa. Nah, kemungkinan besar salah satu penyebabnya adalah asumsi ya. Asumsi yang digunakan ternyata berbeda dengan kenyataan yang kita hadapi. Itu yang bisa menjadi salah satu penjelas ketika kita menelaah dan menemukan antara teori yang kita peroleh dengan hasil yang kita peroleh berbeda, kemungkinan besar karena lingkungan atau konteks teori tersebut dikemukakan dengan yang kita peroleh melalui data. Nah, dengan demikian apa berdasarkan pengertian itu tadi, maka untuk menyusun kajian pustaka, hal yang penting adalah kita mampu memeriksa
Memeriksa dalam artian investigasi ya, mencari informasi apa yang penting ya. Kemudian kita selidiki, artinya kita lihat keterbandingannya, keterkaitan dengan topik kita dan sebagainya. Kita pikirkan, kita olah. Jadi semuanya memerlukan pelibatan cara berpikir logis kita, menguji dan menelaah berbagai pustaka yang relevan. Saya sebutkan berbagai, kenapa? Karena enggak ada yang namanya kajian pustaka itu sumbernya hanya dari satu jurnal atau satu artikel atau satu buku. Kita perlu telaah, kita perlu uji dengan membandingkan pendapat atau temuan dari peneliti lain, gitu ya. Sehingga dengan demikian kajian pustaka yang baik itu bukan sekedar meringkas. Kecenderungan dari kating-kating kalian, dan mudah-mudahan angkatan ini berubah ya, ketika membuat kajian pustaka adalah satu artikel diringkas menjadi satu paragraf, dimulai dari topik kemudian disimpulkan. Itu bagus sebenarnya, sebagai salah satu teknik ya, salah satu teknik. Tapi untuk dituliskan di bab 2 menurut saya tidak cukup ya. Boleh saja begitu, tapi kumpulkan yang misalnya tentang topik, kumpulkan topik, kemudian teman-teman mencoba melakukan sintesis atau penggabungan berdasarkan tulisan tersebut. Misalnya topik tentang kemiskinan, kita ketemu ada kemiskinan dikaitkan dengan infrastruktur, ada kemiskinan dikaitkan dengan pendidikan, ada kemiskinan dikaitkan dengan kesehatan dan sebagainya. Kemudian kita kumpulkan, kemiskinan merupakan topik yang menarik sehingga banyak peneliti yang kemudian melakukan penelitian di bidang tersebut. Dan banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan baru. Itu tadi sintesis kita dari hasil rangkuman dari berbagai peneliti yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini penting ya. Kenapa? Karena dari sinilah pembaca akan menilai seberapa dalam teman-teman melibatkan diri dalam proses penelitian gitu. Jadi kita lakukan evaluasi juga secara kritis. Misalnya kita ketemu penelitian sampelnya sedikit, hasilnya berbeda dengan yang lain. Oh, mungkin karena masalah sampel misalnya dan sebagainya gitu ya. Nah, tujuan dari kajian pustaka bukan memperumit sebenarnya ya, membuat hal yang sulit kita pahami menjadi lebih sederhana ya, sehingga setiap pembaca ya, termasuk nanti penguji ya yang akan menguji skripsi teman-teman gitu, bisa memperoleh gambaran yang jelas tentang subjek atau materi atau bahan yang teman-teman semua teliti di dalam skripsi itu sasaran. Oke. Terus kemudian tujuannya apa sih? Tanpa kita sadari, itulah karakteristik manusia ya. Kalau kita semakin sering ketemu sesuatu, pada akhirnya kita familiar kan. Misalnya saya ambil contoh teman-teman yang tinggal di Kang Asem terus untuk ke STIS, itu dia akan familiar jalannya, bahkan kemudian dia bisa memilih alternatif kalau jalan yang biasa dilalui terjadi sesuatu pengecoran misalnya, dia tahu alternatifnya gimana. Itu tujuan yang pertama, jadi meningkatkan penguasaan kita terhadap suatu topik ya, karena kita biasa membaca tentang hal itu, kita udah terbiasa, oh orang berpendapat ini tentang itu dan sebagainya. Nah, dari situ kemudian diharapkan kita akan menjadi lebih mudah dalam mengembangkan teori dan metodologi, dan ini adalah inti dari bab 2 gitu ya, teori dan metodologi untuk penelitian yang akan kita lakukan gitu. Nah, dari teori misalnya kita ketemu berbagai pendapat, oh ada sih orang berpendapat begini, nah itu kan teori. Kemudian loh, kalau orang ini menggunakan RLB, kalau orang ini menggunakan Reclog, kalau orang ini menggunakan multivariat. Nah, dari metodologi itu apa pentingnya kita tahu metodologi yang digunakan orang lain, supaya kita memiliki alternatif, mudah dalam memilih metodologi yang akan kita terapkan sendiri gitu ya. Kalau untuk kasus saya ini cocoknya yang mana ya, dan perlu teman-teman sadari juga,
bahwa tidak semua metodologi cocok untuk semua topik atau semua permasalahan yang akan kita bahas, gitu ya. Kita harus disesuaikan, dan bagaimana kita bisa memilih kalau kita tidak pernah membaca atau bersinggungan dengan topik-topik tersebut, gitu. Tujuan lain apa? Kita jadi tahu gitu posisi penelitian kita ini ada di mana sih. Oh, udah banyak loh orang meneliti, misalnya kalau di teman-teman di KS gitu misalnya. Sekarang ini musimnya meneliti dengan menggunakan remote sensing untuk melihat tutupan lahan gitu. Nah, apalagi didorong oleh keinginan kepala BPS untuk mengubah eye estimate menjadi hasil pengukuran atau yang terukur gitu. Salah satunya kan melalui citra satelit gitu misalnya. Nah, kita tahu banyak metode yang digunakan di sana gitu. Sehingga kita ini misalnya metodenya sama sekalipun gitu. Nah, kita tahu oh ternyata penelitian itu sebagian besar dilakukan di Amerika di mana posisi satelitnya bagus, atau dilakukan di kawasan China yang memiliki satelitnya sendiri. Bagaimana penelitian itu bisa saya gunakan untuk di Indonesia? Nah, kita tahu posisinya. Nah, mungkin salah satu penyakit citra satelit di Indonesia kan awan yang tidak terkendali gitu misalnya. Nah, bagaimana kita menyiasati gitu ya? Kita jadi tahu posisi penelitian kita. Dari situ, dari posisi itu kita tahu juga kontribusinya. Sehingga kita bisa memberikan saran, oh untuk menggunakan citra satelit di kawasan yang Indonesia atau mirip-mirip Indonesia, itu sebaiknya digunakan filter yang mana gitu ya, dengan bandwidth berapa dan sebagainya. Dan dari kajian pustaka juga kita tahu berbagai perdebatan ilmiah misalnya untuk menggunakan citra satelit dengan resolusi sedang itu cocoknya di mana. Untuk resolusi tinggi cocoknya di mana? Mengapa ini penting? Itu akan mempengaruhi pilihan metodologi kita. Atau bagi teman-teman yang tertarik untuk melihat kondisi sosial ekonomi gitu, kita semakin gelisah kenapa pendidikan semakin tinggi tapi perilaku penduduk semakin kurang toleran gitu misalnya. Ya kita tahu perdebatannya. Ada masalah apa sih? Jangan-jangan itu terjadi karena percepatan pembangunan yang terlalu cepat tanpa diimbangi kemampuan untuk meningkatkan kapasitas diri dalam menangkap percepatan itu, sehingga perilaku orang menjadi aneh-aneh gitu misalnya. Gitu. Jadi kita tahu perdebatan yang terjadi di dunia persilatan dalam hal ini penelitian yang kita hadapi. Terus kemudian apa saja yang perlu dilakukan ya, karena kita akan melakukan kajian pustaka, menurut saya penting mengulang metode penelitian ini ya. Yang pertama, dan ini penting menurut saya, adalah membuat peta konsep ya, misalnya taruhlah tentang kita ingin mengamati pertumbuhan ekonomi, kita lihat dari berbagai aspek gitu misalnya. Kita buat konsepnya dulu. Misalnya pertumbuhan ekonomi itu muncul ketika setiap orang memiliki keterampilan yang cukup dan itu terus ditingkatkan. Artinya kita ingin melihat pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi misalnya. Nah, peta konsep ini titik awal ketika kita melakukan kajian pustaka sebenarnya. Jadi coret-coret aja. Oh dari sini ini hubungannya ke sini, ini hubungannya ke sini, ini hubungannya ke sini dan sebagainya. Karena dari situ kita akan dapat keyword ya, dapat keywordnya atau kata-kata kunci ya. Saran saya teman-teman juga mulai menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, sehingga kalau mencari lebih banyak literatur yang bisa kita jadikan sebagai pembanding gitu ya. Yang bahasa Indonesia tetap penting, kajian-kajian dalam negeri juga tetap penting, tapi kita perlu juga melebarkan wawasan kita. Bagaimana orang luar negeri memandang persoalan yang kita anggap penting itu, gitu ya. Jadi setelah ketemu topik-topik, subtopik atau apapun lah itu keyword-keywordnya, barulah kita cari literatur atau pustaka. Kalau dulu kita harus masuk ke Google Scholar ya.
Tapi Google Scholar itu kan terbatas pada jurnal-jurnal yang telah direview. Nah, mungkin wawasannya kurang luas gitu, walaupun secara teknis ilmiah yang terbaik ya Google Scholar gitu. Tapi teman-teman bisa memanfaatkan berbagai mesin pencari juga, Yahoo, Google, dan sebangsanya itu ya. Kalian bisa memanfaatkan itu. Nah, dari itu kita masih harus mencari atau menseleksi ya, literatur mana yang paling relevan dengan topik yang ingin kita bahas. Nah, kemudian kita buat garis besar ya, ini biasanya tergantung dari struktur yang kita inginkan. Nah, yang terakhir itu adalah membuat daftar isi, tujuannya supaya kita mudah melakukan citasi. Daftar isi ini konten beneran, isi dari pustaka yang dikaji, kata-kata penting, mulai kita paraphrasing, kita menggunakan kalimat sendiri. Kebiasaan untuk menuliskan bacaan ke dalam kalimat sendiri ini senjata yang paling hebat untuk menghindari pada jebakan Batman yang namanya plagiarisme ya. Jadi teman-teman nggak usah ragu-ragu, misalnya nggak usah ragu-ragu, wah ini nanti pengertiannya tepat atau tidak gitu ya. Teman-teman coba aja tulis dengan kalimat sendiri gitu ya. Nah, kalimat sendiri supaya terhindar dari plagiarisme. Oke. Nah, bagaimana membuat peta konsep? Nah, peta konsep itu intinya cuma visualisasi hubungan antar konsep. Jadi teman-teman bisa coret-coretan, bisa membuat bulatan-bulatan, topik-topik, kemudian nanti dihubungkan. Ini keuntungannya apa? Teman-teman mulai belajar bagaimana memandang atau memecah masalah secara logis. Karena dari hasil konsep-konsep dan ide-ide itu, kita sebenarnya kan meringkas itu, membaca apa kita dapat ringkasan, nanti kita kaitkan gitu. Nah, jadi udah mulai belajar walaupun saya tahu ini di tengah jalan gitu ya. Kalau jalannya salah kan masih bisa mundur. Gitu, dibuat konsep-konsep gitu ya. Terus kemudian nanti kait-kaitkan. Nah, ini cikal bakal dari kerangka pikir teman-teman gitu ya. Peta konsep ini cikal bakal dari kerangka pikir teman-teman. Nah, konsep yang dipetakan bisa berupa apa aja, ide, gagasan, informasi, atau bahkan metode gitu ya, bahkan metode. Atau kalau perlu garisnya itu garis-garis yang menghubungkan itu juga diberi keterangan. Ini sebenarnya hanya teknik meringkas dari hasil bacaan yang kita sudah lakukan gitu ya. Oke, ini contoh beberapa peta konsep ya. Kalau menggunakan spider diagram gitu misalnya ya, ada ide yang kosong ya, ada lowongan kerja nih, ada lowongan kerja. Lowongan kerja ternyata ada yang di Italia, France, Portugal, Turki, dan sebagainya. Nah, nanti itu bisa spidernya ke kiri lagi. Italia misalnya pemetik anggur. Oh, yang di France-nya ini pembuat anggur. Portugalnya penjual anggur. Turki misalnya di peternakan, Brasil, dan sebagainya. Ya. Ini jadi topik atau fokus kita letakkan di tengah. Kemudian sayap-sayapnya atau spidernya itu ya, sarang laba-labanya itu merupakan sub-sub topik. Dan kalau kita punya cukup waktu itu bisa diperluas sehingga kita tahu, oh penelitian saya ternyata terlalu luas, atau oh penelitian saya terlalu sempit. Nah, dari situ kita tahu sudah cukup atau belum gitu, atau kelebihan atau kekurangan kajian pustaka pustaka yang sudah kita kaji gitu. Atau bisa juga menggunakan flowchart. Nah, bedanya gimana? Kalau diagram dari fokus dia bisa kemana-mana. Kalau flowchart itu satu titik biasanya langsung secara hierarkial gitu ke bawah. Ya, gitu. Nah,
Tidak mengikuti teknik ini juga nggak apa-apa, teman-teman mengembangkan cara sendiri juga nggak apa-apa, tapi tetap penting untuk mendokumentasikan setiap topik yang sudah teman-teman temukan di dalam suatu jurnal sehingga mudah nanti kita kaitkan dengan yang lain-lain. Nah, ini cara utamanya gitu, kita identifikasi topik utamanya apa, ini misalnya climate change gitu ya. Kemudian konsep-konsep kunci yang terkait dengan climate change bisa dibagi menjadi 3 misalnya, tergolong ke solusi, tergolong ke eviden, tergolong ke kausis. Dan masing-masing sayap ini, di ujungnya ini, end node-nya ini, ujung-ujung dari titik-titik ini bisa saja menyangkut atau terkait dengan temuan-temuan atau artikel-artikel. Misalnya eviden, oh si A menemukan ada glasier yang udah mulai mencair gitu ya. Terus kemudian oh ada peningkatan cuaca ekstrim, ini siapa gitu ya. Kemudian ada lautan yang mulai menghangat, nah, dan sebagainya. Kira-kira caranya gitu, begitu ketemu topik, nah, itu dijadikan center ya. Center, terus kemudian ini dimensi atau aspek atau faktor atau apapun lah gitu ya, yang mempengaruhi fokus tadi, topik yang kita jadikan fokus. Kira-kira seperti itu ya. Itu. Nah, setelah ketemu itu barulah kita cari ini. Oh, kalau untuk mencari eviden keywordnya adalah apa? Climate change misalnya. Gitu. Nah, setelah ketemu, saran saya jangan langsung masuk membaca detail karena itu akan menghabiskan waktu. Cukup dibaca abstraksinya kalau dia berupa jurnal, atau kalau dia berupa buku, ringkasannya biasanya ada di halaman muka atau di cover belakang lah kalau dia berupa buku, ringkasannya aja. Kira-kira itu bisa memiliki relevansi dengan topik yang mau kita bahas tidak, gitu ya. Jadi setelah membaca ringkasan atau abstraksi, kita harus memutuskan relevan atau tidak. Kalau tidak relevan, ya sudah, lupakan dulu untuk sementara. Mungkin suatu ketika akan bermanfaat juga. Ya, simpan di folder terpisah menurut saya. Kalau teman-teman mengelola pustakanya secara elektronik, gitu ya. Nah, kalau yang relevan, usahakan mencari detailnya. Nah, sayangnya dalam 2 bulan terakhir ini website yang menyediakan fasilitas untuk akses berbagai buku dan jurnal mulai ditutup ya, mulai ditutup oleh Amerika ya itu. Tapi yang jurnal masih tetap bisa dengan mudah dicari kalau yang jurnal gitu. Terus kalau mau mencari pustaka dari mana? Macam-macam. Ingat ya, pustaka di dalam penelitian itu sama berharganya dengan data yang akan kita gunakan dalam penelitian. Bedanya hanya dari aspek waktu. Kalau pustaka ini merupakan eviden dari masa lalu, data kita itu adalah eviden masa kini. Nah, dalam konteks penelitian, gitu ya. Gitu. Jadi ini yang sudah dilakukan. Jadi sama pentingnya ini ya. Dari mana sumbernya? Nah, ini macam-macam nih ya. Ada artikel dan sebagainya. Bahkan web sepanjang kita tahu reputasinya ya, bukan web hoax gitu ya. Nah, bisa dimanfaatkan. Nah, tipsnya apa? Karena sekarang ini serba digital, ya perpustakaan offline bagus ya karena kita bisa minjam buku gitu. Gunakan mesin pencari. Ya. Gunakan aja fasilitas online. Nah, kalau yang kesulitan mencari jurnal, kalau dalam negeri saran saya teman-teman buka lamannya Perpusnas ya, Perpustakaan Nasional. Itu sudah ribuan jurnal yang bisa diakses dengan mudah melalui laman Perpustakaan Nasional. Teman-teman cari di sana ya. Nah, dan tips yang kedua ini penting. Jangan terlalu lama dalam mencari sumber dan melakukan kajian pustaka.
tentukan batas waktu sebulan misalnya, dan itu reasonable ya. Nah, kalian diberi waktu kan mulai dari akhir November nanti sampai Januari ya, sekitar sebulan. Dan ketika sampai minggu pertama atau minggu kedua teman-teman belum ketemu jurnalnya, jangan putus asa ya. Jangan putus asa, jangan menyendiri ya, terus jangan mengucilkan diri ya. Manfaatkan jaringan pertemanan yang ada, ngobrol lah ya, ngobrol lah. Dan teman-teman yang sudah bisa mengakses dengan mudah, berbagilah ya, berbagilah, karena kita memanfaatkan hasil karya orang lain, orang lain yang karyanya akan kita manfaatkan. Dia akan dengan senang hati kalau karyanya dimanfaatkan oleh lebih banyak orang lagi, tidak terbatas di kita. Berbagilah ya, caranya gimana, sumbernya gimana dan sebagainya, gitu ya. Berbagilah, gitu ya. Jangan terlalu lama, ya. Jangan terlalu lama menyesali diri, ya. Wah, ini topiknya sulit. Mungkin hanya karena kita tidak tahu aksesnya, makanya menjadi sulit. Ngobrollah dengan teman-teman yang kira-kira topiknya sejenis. Itu tips saya ya. Kemudian semua literatur yang kita temukan perlu kita evaluasi. Dan sebenarnya itu yang saya bilang tadi, kita tidak akan pernah memiliki cukup waktu untuk membaca semua sumber. Gitu. Karena itu saringan pertama adalah dari keyword kita temukan ringkasan atau abstraksi, dari situ kita menilai ya, lakukan evaluasi ini penting enggak gitu. Jangan terlalu sedikit tapi jangan terlalu banyak juga ya, 3, 4, 5 cukuplah untuk setiap topik dan subtopik gitu ya, itu. Nah, dan dari berbagai artikel yang kita temukan itu, cari satu yang akan teman-teman jadikan artikel utama. Apa itu artikel utama? Dalam konteks penelitian yang akan kita lakukan, artikel utama ini adalah acuan utama yang akan kita gunakan dalam proses penelitian. Jadi kalau misalnya di dalam itu menggunakan teori tertentu, ya ambillah teorinya. Nah, teori apa yang dia gunakan? Ya kita pakai. Nah, karena pada level S1 sesuai dengan jenjang KKNI itu di 6. Kita bukan menciptakan ya, menggunakan ya. Mungkin nanti kita perlu modifikasi dan perlu gabungkan dengan teori-teori lain gitu. Tapi gunakan itu sebagai teori utama. Nanti sebagai artikel utama yang nanti akan dikembangkan dalam proses gitu ya. Gitu. Jadi dalam mencari sumber yang lain pun kalau bisa mengacu ke ini ya. Itu. Ini untuk melakukan evaluasi. Nah, apa saja yang perlu dievaluasi sih? Sekurang-kurangnya ada 5. Tapi kurang juga boleh, tergantung dari kebutuhan teman-teman gitu. Tapi tolong konsisten gitu. Misalnya ketika mencari kondef atau terminologi gitu. Ya, kalau latar belakang penelitian setiap artikel kan beda-beda. Kalau udah mengambil dari satu artikel, ya usahakan mencari dari artikel itu atau artikel-artikel yang menjadi referensi dari artikel itu gitu. Supaya apa? Terminologi yang digunakan sama. Walaupun sangat mungkin ya, misalnya untuk terminologi ini saya menggunakan definisi ini, terminologi ini saya menggunakan definisi ini. Tapi teman-teman juga perlu cantumkan juga latar belakang penelitiannya gitu. Sehingga orang memiliki gambaran kenapa dia mendefinisikan seperti itu. Jangan-jangan karena konteks budaya yang berlaku di suatu tempat memang seperti itu gitu ya. Gitu. Nah, definisi dan terminologi di bab 2 ini termasuk salah satu komponen dominan ya. Komponen dominan selain teorinya tadi. Karena dari setiap konsep dalam teori kan harus kita terjemahkan menjadi konsep dan definisi gitu kan gitu. Nah, ada nggak ketika membaca literatur ada nggak yang dirasa ganjil? Nah, oh ternyata sampelnya kecil ini
Oh ternyata hanya di perkotaan. Nah itulah kesenjangan yang ada dalam literatur yang kita baca. Nah, begitu ketemu yang kayak gitu, catat. Oh ini keterbatasannya di sini, gitu ya. Oh dia belum dilakukan untuk wilayah yang lebih jauh dari kota, gitu misalnya, dan sebagainya, gitu. Nah, dari apa yang dikemukakan itu, ada nggak pertentangan dengan jurnal lain? Ya. Ada nggak pertentangan dengan keyakinan kita? Ada nggak pertentangan dengan apa yang kita tahu? Nah itu yang kita sebut dengan ketidaksesuaian, gitu ya, gitu. Nah dari melakukan evaluasi ini diharapkan teman-teman udah tahu, oh isu utamanya apa sih jurnal ini, pertentangannya apa, kesenjangan yang ada di dalam jurnal apa, masih ada sesuatu yang bisa ditingkatkan, gitu misalnya nambah variabel dan sebagainya. Nah untuk melakukan evaluasi ini teman-teman perlu membiasakan diri menggunakan teknik mencatat yang paling sesuai lah, yang ini enggak ada satu teknik mencatat yang berlaku umum ya, kebiasaan kita beda-beda gitu ya. Tapi saya mengumpulkan ada beberapa teknik mencatat yang kira-kira teman-teman bisa gunakan gitu. Misalnya setiap baca artikel ya memang namanya menulis ya. Skripsi itu kan pelajaran menulis. Ya kita harus tuliskan gitu ya. Nah, temuannya apa, terminologinya apa. Apakah harus komplit seperti ini? Oh tidak, sesuai dengan kebutuhan. Kita sedang mencari apa gitu. Kalau misalnya kita sedang mengumpulkan, kita ingin melihat hubungan antar variabel, ketika kita mau menyusun hipotesis penelitian, ya cukup misalnya kita kumpulkan itu aja kesimpulannya atau temuannya, hubungannya positif atau negatif gitu. Nah, kalau kita kebingungan mendefinisikan suatu konsep, ya cari terminologinya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, atau bisa juga menggunakan tabel model seperti ini. Nah, ini per topik nih misalnya ya. Klaim kesimpulannya apa dari berbagai penulis. Nah, keuntungan menggunakan tabel ini kita mudah membandingkan, sehingga ketika kita membuat sintesis mudah, oh si ini ketemunya begini, si ini ketemunya begini, ini ketemu nih dalam penelitian ini diduga nanti akan begini gitu kan, gitu ya. Ini kalau menggunakan, sorry ini saya lupa mengganti, harusnya tabular method. Atau bisa kalau teman-teman yang hobi gambar ya, komikus gitu ya, itu bisa juga menggunakan konsep mapping tadi. Oh dari temuan dari artikel ini adalah temuan 1 ini, temuan 2 ini, temuan 3 ini sama dengan tabular ya. Kalau kita jejerkan, kita langsung bisa menuliskan sintesisnya, sehingga kita bisa tahu posisi kita ada di mana. Itu beberapa teknik mencatat. Ada juga yang lebih senang mencatat langsung dalam bentuk kalimat, ya nggak apa-apa juga ya. Ya, mana yang terbaik lah, yang menurut kalian paling sesuai itu yang digunakan. Nggak ada obatnya ini, nggak ada generalisasinya gitu. Nah setelah proses itu dilakukan, apa yang perlu dilakukan? Nah garis besar penulisan ini berlaku untuk setiap tema ya, untuk setiap topik ya. Sebaiknya kalian kasih diantarkan dulu, kemudian isinya apa dengan membanding-bandingkan tadi ya, lawan dari lagunya Pharrell, tugas kita memang membanding-bandingkan gitu. Terus kemudian kita simpulkan. Setelah kita simpulkan, baru kita kemukakan pendapat kita dari berbagai bacaan tersebut gitu ya. Nah, macam-macam caranya gitu. Jadi untuk setiap misalnya, kalau kita bisa menuliskan menurut temanya, menurut kronologisnya, menurut metodologisnya, atau menurut teori-teorinya. Terserah aja mana yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, ini kira-kira struktur yang bisa kita gunakan untuk menuliskan kajian pustaka. Dan hal yang tidak kalah penting adalah untuk selalu membuat daftar isi. Kita bisa mencatat atau langsung parafrase, ini lebih baik ya, atau tandai dulu di dalam jurnal. Kalau kita cetak ya kita highlight,
Kalau misalnya punya online ya kita highlight juga bisa kan, kita highlight misalnya PDF gitu kan, bisa di highlight, di Word juga bisa di highlight gitu. Nah, apa pentingnya untuk mencatat ini? Mencatat isian dari pustaka yang kita kaji itu akan memudahkan kita dalam melakukan citasi. Nanti kita tinggal bilang hal ini bertentangan dengan yang dikemukakan oleh siapa, tahun berapa, yang menyatakan bahwa dan sebagainya gitu. Dan jangan lupa untuk mencatat ini ya, daftar pustakanya. Ini persiapannya di mana? Nanti untuk referensi atau daftar pustaka ya. Jangan sampai udah kita saking asiknya hanya mencatat itu, giliran mau bikin referensi kita lupa ada di mana ya. Karena itu penting bagi kalian untuk belajar menggunakan teknik citasi. Bisa Mendeley, bisa menggunakan yang sederhana menggunakan Word ketika membuat referensi dan sebagainya. Oke, itu pengantarnya aja udah hampir menghabiskan waktu ya. Jadi waktu saya tinggal 3 menit. Oke. Ini yang ada di dalam pedoman penulisan skripsi. Ada perbedaan ya. Kalau di D3 dan D4 statistika, bab 2 itu isinya langsung lengkap sampai ke hipotesis penelitian. Kenapa? Karena ini pendekatannya adalah statistical thinking. Statistical thinking itu we start with a problem and we finish it by testing the hypothesis. Gitu kan, untuk menjawabnya kita melakukan pengujian hipotesis. Sedangkan yang komputasi karena pendekatan mereka ada sebagian di SR, kalau yang SD ya sains data bisa menggunakan pendekatan statistika. Tapi kalau yang sistem informasi itu agak berbeda memang. Kajian teori, kemudian kita bikin penelitian terkait, yang berikutnya lagi baru kerangka penelitian. Sains data yang melakukan simulasi, mengembangkan algoritma, pendekatannya seperti yang di kanan. Tapi sains data yang menerapkan suatu metode untuk kasus, itu pendekatannya yang kiri. Ya, biasanya begitu. Ya. Tuh, ini yang ada di dalam pedoman skripsi. Nah, tapi dua-duanya menyangkut landasan atau kajian teori. Nah, sekarang teori namanya keren ya. Tapi sebenarnya yang disebut dengan teori itu kan cuman konsep ya, konsep-konsep dan bagaimana hubungan antar konsep ya. Nah, isi dari landasan atau kajian teori ini adalah kajian tentang teori yang digunakan. Jadi jangan langsung masuk konsep dan definisi gitu ya. Harus ada teorinya dulu ya, ada teorinya dulu ya. Setelah itu jadi isinya ada 3 ini ya. Kajian tentang teori yang digunakan, uraian atau definisi dari konsep yang ada di dalam teori. Jadi konsep di definisi itu mengikuti teori yang akan kita gunakan, gitu ya. Kemudian misalnya ini ada family teori, gitu. Family teori itu macam-macam, ya. Ada masa hidup dari keluarga, ada lifespan development, ada perkembangannya, gitu ya. Ada social learning-nya, ada social konflik, mana yang mau kita pakai, kita tinggal pilih aja. Bisa juga nanti kita gabungkan beberapa teori gitu ya. Nah, itu untuk landasan teori. Untuk penelitian terkait gimana ini, tolong diidentifikasi ini, mereka menggunakan teori apa sih, metode apa, variabel apa ya yang mereka gunakan, terus bagaimana hasil temuannya. Nah, yang terakhir ini untuk kepentingan hipotesis penelitian ya. Yang ini untuk kepentingan pencarian data ini, variabel apa ini ya. Metode ini membantu kita dalam menentukan kita nanti analisisnya menggunakan apa. Nah, teori ini membantu kita menentukan kerangka pikir ya. Karena dari 2 hal tersebut, dari kajian teori dan kerangka pikir dan penelitian terkait, kita diharapkan mampu menghasilkan kerangka pikir. Nah, ini tidak harus sesuai dengan teori yang tadi kita bahas ya. Tapi teori yang akan kita gunakan dalam penelitian. Jadi mungkin kita melakukan modifikasi, menyesuaikan gitu. Nah, ini contoh kerangka pikir ya, bisa disajikan dalam bentuk diagram, tapi
harus juga disertai penjelasan dan tentang konsep dan bagaimana kita mengukurnya atau variabel operasionalnya seperti apa. Nah, dari kerangka pikir kita bisa membangun hipotesis penelitian. Isinya apa? Tentang dugaan kita hubungan antar variabel yang ada di dalam konsep tadi seperti apa. Dan hipotesis ini bisa secara simultan, bisa juga secara individual. Dan semuanya harus dituliskan. Kalau ada yang simultannya apa, yang individual antara apa dengan apa. Itu harus dituliskan, ya. Gitu. Dan perlu diingat hipotesis penelitian itu bukan hipotesis statistik, ya. Jadi menuliskannya pun nanti bunyinya hipotesis pertama terdapat hubungan positif antara variabel X1 dan Y. Enggak begitu. Itu kalau itu di statistik. Kalau ini tetap variabel konsep sesuai dengan namanya, ya. Nah, ini contoh teori ini. Misalnya orang kebingungan mencari apa sih hubungan pendidikan dan pendapatan. Nah, kita bisa menggunakan human capital theory. Gitu. Jadi nanti konsep kerangka pikir kita itu bisa gabungan dari beberapa teori. Misalnya pendidikan itu memiliki hubungan positif dengan pendapatan menurut human capital theory. Kenapa? Karena dari sisi neoklasik dikatakan bahwa pendidikan ini merupakan sesuatu yang berharga bagi pekerja karena investasi pendidikan bisa meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang pada gilirannya akan meningkatkan upah melalui peningkatan produksi. Sehingga hipotesis penelitian cukup dituliskan gini, ya, tingkat pendidikan berpengaruh, ini harusnya ada positif ya, terhadap pendapatan misalnya. Atau misalnya ada teori lain yang disebut dengan information processing theory. Teori ini intinya sih sederhana itu, bahwa informasi yang diperoleh dari suatu data itu tergantung dari bagaimana kita melakukan transfer data tersebut, melakukan penyimpanan, dan juga melakukan pengaksesannya. Jangan-jangan begitu transfer saya udah filter, hasilnya akan beda kan? Atau waktu transfer saya udah lakukan pengelompokan, ya beda lagi gitu ya. Atau pada waktu nyimpan yang saya nyimpan merupakan hasil pengolahan, ya beda lagi gitu ya. Atau cara ngakses, saya ngakses data bentuk tabel dengan ngakses data hasil visualisasi, ya beda lagi. Artinya apa? Informasi yang ditangkap oleh orang itu tergantung dari tata kelola bagaimana suatu data disimpan, ditransfer, dan diakses. Nah, ini walaupun teorinya ini dari matematika dan komputasi, dunia pendidikan bisa juga memanfaatkan. Kita tahu bahwa dari information process modeling ini, bahwa kemampuan orang untuk mengingat ketika dia mengikuti pendidikan itu berbeda-beda, sangat tergantung dari kemampuan memori kita. Karena itu ada proses untuk menjaga supaya memorinya panjang, ada kegiatan yang ini ya diulang-ulang, entah melalui pesan, melalui masyarakat, entah dengan melakukan penyegaran dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini catatan akhir. Menurut saya yang paling penting ini, ya. Menurut saya yang paling penting ini, karena skripsi itu adalah hasil kolaborasi teman-teman dengan pembimbing. Jadi usahakan untuk membangun komunikasi yang baik. Kalau ada yang bingung mulai itu, jangan takut. Pembimbing manusia biasa dengan segala kelemahan dan juga kelebihannya. Kelebihannya bisa marahin, kelemahannya seringkali nggak tahu, gitu ya. Biasa, tapi kesampingkanlah pendapat atau persepsi personal kalian. Kalian tetap perlu menjaga komunikasi yang baik, ya. Ingat, tujuan utama kalian bukan untuk baik-baik dengan pembimbing, bukan, ya. Untuk supaya semakin dekat, bukan. Tujuan utama kalian adalah menyelesaikan skripsi, itu aja, ya. Jadi jangan ketika pembimbingnya nanya kalian ghosting, ntar giliran mau KKB ya, mau dicek baru kalian sibuk. Nah, pembimbing manusia biasa, sekali lagi ya, belum tentu pas pada saat itu pembimbingnya ada, atau ada waktu, atau sedang jangan-jangan lagi sibuk melakukan tugas yang dibebankan kepadanya.
gitu ya. Jadi tetap usahakan untuk berkomunikasi secara periodik gitu ya. Dan ingat untuk selalu menjaga kualitas skripsi, dan skripsi yang berkualitas itu yang selesai. Jadi jangan mabuk dengan kepuasan diri sendiri tapi skripsinya nggak selesai gitu ya. Itu catatan akhir saya. Dan mohon maaf lewatnya 6 menit ya, mohon maaf. Kasih. Saya berharap banyak yang nanya. Selamat pagi dan tetap semangat ya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Waris yang telah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa. Semoga dari materi yang telah dipaparkan tadi dapat memberikan pencerahan dan pengetahuan bagi kita untuk menulis bab 2 ini. Nah, kepada teman-teman, apabila ada yang ingin bertanya, dapat dengan langsung raise hand atau melalui link Slido yang telah dibagikan di awal tadi. Seperti yang diharapkan Pak Waris tadi ya, diharapkan teman-teman banyak yang nanya nih di sini. Baik, untuk termin pertama, saya akan membuka untuk 3 penanya terlebih dahulu, dan kepada penanya diharapkan untuk memperkenalkan diri lalu mengajukan pertanyaannya. Baik, yang ingin bertanya dipersilahkan untuk raise hand. Baik, pada teman-teman, apabila ada yang masih bingung nih tentang menulis bab 2, boleh ditanyakan di sini. Kita terbuka aja di sini, kita diskusi dengan Pak Waris. Ya, kasusnya beda-beda, saya nggak bisa ngambil contoh soalnya. Ayo. Kalau belum ada yang raise hand tuh ternyata. Baik, kalau gitu saya coba bacakan pertanyaan yang sudah dikirimkan Nah, melalui oke. link Slido terlebih dahulu ya, Pak. Silakan. Baik, untuk pertanyaan pertama, Pak, izin bertanya. Jika penelitian yang diangkat belum banyak diteliti dan sulit mencari teori yang relevan, adakah tips untuk menghubungkan teori tersebut ke penelitian kita? Mungkin langsung dijawab saja, Pak. Oke, terima kasih. Cari keywordnya ya. Yang pertama cari keywordnya, misalnya tentang apa sih yang sulit, teori yang tidak banyak dibahas. Cari keyword, terus nanti teman-teman bisa ketik di Google ya, misalnya bla 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 teori. Itu biasanya akan setiap hasil pencarian di Google kan jutaan ya hasilnya. Yang pertama yang paling relevan dengan pertanyaan kita sampai yang tidak relevan nanti di bawah. Dari jawaban yang muncul itu teman-teman bisa seleksi. Kira-kira itu menjawab kebutuhan teman-teman nggak? Kalau saya itu yang selalu saya lakukan, gitu ya. Jadi teori misalnya tentang hubungan relationship between apa dan apa, gitu ya. Nah, dan kayaknya saat ini ya hampir tidak ada persoalan yang tidak memiliki teori yang relevan. Mungkin yang teman-teman cari adalah variabel, tapi kalau teori selalu ada, gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, untuk yang kedua ada caranya kalau kalian mau ambil parafrase penuh ya. Itu lakukan sitasi dengan menggunakan tanda kutip kalau kalian kesulitan untuk menemukan parafrasenya, karena konsep dan definisi yang BPS itu biasanya baku dan kita tidak bisa melakukan parafrase gitu ya. Tapi kan pengertiannya ya, kalian kan tidak sesuai dengan konsep yang digunakan BPS. Yang dimaksudkan ini adalah kan kita tidak harus mengutip konsep dan definisinya. Kalian bisa cantumkan itu nanti di lampiran konsep dan definisinya, kan gitu.
Nah, tapi kalian parafrase intinya ya untuk yang kedua. Yang ketiga, menggunakan regresi panel dinamis. Nanti dulu ini penelitiannya tentang metode atau tentang subjek tertentu. Yang ketiga, kalau dia tentang metode, ya bahas metodenya duluan, ya metodenya. Metode regresi panel dinamis itu kelemahannya di mana, kekuatannya di mana, dan sebagainya. Itu kalau penelitian tentang panel dinamis. Tapi kalau penelitiannya tentang subjek, ya cari alasan kenapa subjek ini diteliti itu harus menggunakan panel dinamis, gitu ya. Nah, kalau kasus yang pertama tentang metodenya dibahas duluan, baru kemudian data sebagai contoh kasus, kan gitu. Tapi kalau tentang subjeknya yang dibahas duluan, baru kemudian metodenya, gitu. Jadi tergantung dari penekanan penelitian teman-teman, gitu. Terus yang itu ya tentang metode regresi panel dinamis. Yang bawahnya, apakah setiap variabel X harus dijabarkan satu persatu? Jawaban saya iya. Iya. Ya. Itulah hasil dari penelusuran di kajian pustaka, gitu ya. Misalnya pendidikan, masalah sosial atau ekonomi, gitu ya. Pengaruh sosial ekonomi terhadap kesejahteraan misalnya. Ya teman-teman jangan berhenti di sosial. Masalah sosial itu apa saja sih? Ya, dalam rangka identifikasi variabel. Sehingga teman-teman bisa ketemu X-nya tadi. Oh, sosial itu X1-nya ini, X2-nya ini. Sehingga teman-teman bisa ngomong, gitu ya. Bisa ngomong. Tapi ini sangat tergantung kasus dan sangat tergantung kesepakatan teman-teman dengan pembimbingnya. Nah, kalau yang tes lulus ya. Ini ada pertanyaan tes ya, lulus ya. Terus kemudian yang terakhir, bagaimana tips untuk menulis penelitian terkait? Tipsnya sama dengan yang saya kemukakan tadi. Teman-teman bikin ringkasan dulu. Dari situ nanti teman-teman bikin outline-nya, merangkaikan tulisan-tulisan tadi, gitu ya. Itu tipsnya. Terus selain buku jurnal, sumber lain yang bisa digunakan ya tadi banyak ya, jurnal, majalah, bahkan kalau sekarang YouTube ya. Berbagai sumber bisa, sepanjang kita bisa mencari referensinya, ya. Sepanjang kita bisa merujuk boleh, gitu. Bukan asal luar negeri juga kalau mengambil. Oh iya, ini kalau mau mengambil konsep dan definisi, anjuran saya sih, karena kekasan kita itu adalah official statistik ya. Karena kekasan kita official statistik, kalau mencari konsep dan definisi, carilah konsep dan definisi dari lembaga resmi ya. Lembaga resmi, nggak harus dari pemerintah, WHO, WHO gitu misalnya, atau FAO gitu ya, atau ILO gitu. Boleh aja silahkan, tapi hindari sejauh mungkin ya. Hindari misalnya untuk ngambil konsep dan definisi dari website pribadi ya. Kenapa? Kalau website pribadi itu sesuai dengan konteks penelitian dia aja. Belum tentu standar dan berlaku umum gitu ya. Untuk konsep dan definisi. Sebisa mungkin usahakanlah dari lembaga-lembaga atau institusi resmi ya. Bisa lembaga internasional ya. Sesuai dengan konteksnya. Teori apa saja yang perlu dimasukkan sebagai landasan teori? Ya teori yang relevan. Nah, misalnya tadi saya kasih contoh mencari hubungan antara pendidikan dengan pendapatan. Itu teori utamanya mungkin ya. Bisa saja kemungkinannya bahwa teori utamanya itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan rumah tangga. Ya.
Nah, dari berbagai bacaan tadi misalnya, nah dari berbagai penelitian terkait, ada yang bilang, oh ada faktor sosial, ada faktor ekonomi, dan sebagainya. Kemudian dari faktor sosial, oh ternyata tingkat pendidikan. Nah, dari tingkat pendidikan, langsung kita cari, ada nggak sih teori yang menjelaskan bahwa tingkat pendidikan itu berpengaruh terhadap pendapatan misalnya. Itu cara kita mencari seperti itu ya. Jadi menggunakan alur logika kita juga gitu ya. Terus selain buku atau jurnal malah tidak dianjurkan. Kalau nyari teori harusnya dari buku ya. Nyari teori dari buku. Nyari variabel dari jurnal gitu. Jadi kalau toh jurnal itu paling dia nanti akan menyebutkan ini teori. Nah, cari sumber aslinya ya. Karena jurnal dia hanya akan mengutip sesuai dengan kepentingannya. Itu sih kayaknya udah terjawab semua ya. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Waris. Mungkin operator bisa coba scroll lagi ke atas, mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab. Baik, ada pertanyaan lagi nih Pak. Izin bertanya Pak, saya Ya. menemukan skripsi orang lain yang sama persis dengan rencana yang saya buat. Apa yang sebaiknya saya lakukan ya Pak? Ya ganti rencananya. Karena kalau tetap berjalan dengan itu, walaupun kita tidak nyontek sekalipun nanti capnya plagiarisme. Dan itu ada kasus menarik ya. Bahkan salah satu dua-duanya akhirnya memenangkan Nobel. Mungkin kalian kenal tokoh matematika yang kemudian jadi ahli ekonomi, saya lupa namanya. Itu dia melakukan penelitian yang sama persis dilakukan oleh penelitian di tempat lain. Itu tokoh itu ahli game teori, saya lupa namanya itu. Itu cuman pada saat itu saling menuduh. Dan itu perkaranya bukan hanya orang-orang kecil kayak kita yang jadi plagiarisme. Thomas Edison, Alva Edison sama Tesla itu kan sama itu. Siapa yang menjadi penemu pertama? Kan gitu. Itu sama. Jadi kalau kita sudah tahu, sebaiknya kalian modifikasi lah ya. Dimodifikasi supaya tidak sama persis. Gitu. Itu aja sih. Nggak ada cara lain. Ya. Baik, terima kasih Pak. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak. Bagaimana tips menulis penelitian terkait ya Pak? Dari sekian banyak yang dibaca, penelitian yang mana yang dimasukkan ke dalam penelitian terkait? Yang paling relevan duluan. Ya. Jadi buat urutan dan itulah pentingnya melakukan evaluasi tadi. Paling relevan, paling terkini, biasanya itu bertolak belakang sih. Yang paling relevan itu biasanya tahunnya sudah agak lama. Tapi kalau dia memang paling relevan, ya posisikan dia di yang pertama. Dan jangan terlalu banyak juga gitu ya. Ya 5 cukup lah gitu ya untuk suatu subtopik ya. Kalau untuk topiknya bisa sampai puluhan gitu ya. Itu aja sih. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi Pak, izin bertanya. Kan penelitian terkait itu kalau bisa 5 tahun terakhir, tapi jika ada penelitian yang lebih dari 5 tahun yang lalu dan relevan, apakah tidak apa-apa Pak dan bisa digunakan? Ini ada kaitannya dengan tadi itu topik yang tidak terlalu banyak diminati ya. Kalau memang topiknya nggak terlalu banyak diminati saat ini kan misalnya teman-teman meneliti tentang metode sampling konvensional itu kan udah nggak banyak itu ya nggak apa-apa karena itu ilmu terakhir yang ada ya ilmu terakhir itu. Tapi kalau itu merupakan topik yang menarik dan banyak diteliti harusnya sih kita nggak akan berhadapan dengan itu gitu ya. Baik, kemudian Muncul lagi pertanyaannya, nih ya. ya, Ini ya jurnal atau artikel utama. Jurnal artikel utama itu kan ada banyak komponen ya di dalam artikel ya.
Kalian perhatikan di bodinya itu, di isinya. Itu yang paling relevan dengan kebutuhan kalian, itulah yang utama. Ya. Jadi kalau kalian tentang metode, ya metode yang paling mendekati yang kalian inginkan, itu jadikan yang utama. Tata caranya misalnya atau metodologinya, ya itu yang dijadikan yang utama gitu. Jadi itu sangat tergantung dari konteks dan kebutuhan penelitian kalian gitu ya. Itu yang tadi ya, jurnal utama. Variabel X, jelaskan variabel. Untuk setiap variabel X dan Y sebaiknya dijelaskan ya. Maaf, minum ya. Terus kemudian apakah satu jurnal bisa dikutip di banyak tempat? Iya, sesuai dengan kebutuhan. Mungkin metodologinya, ketika kita diskusi metodologi dia kita singgung. Mungkin hasil temuannya ternyata memiliki kaitan gitu. Boleh-boleh aja. Terus yang berikutnya apa itu? Untuk yang selanjutnya, ini izin bertanya Pak, jika kita menggunakan beberapa variabel, bagaimana menentukan mana yang menjadi grand teori dan mana yang menjadi teori pendukung lain? Grand teori kan cuma satu ya. Dan namanya grand teori itu biasanya nggak ngomong variabel. Ya. Ngomongnya nggak variabel, konsep biasanya. Misalnya kalau ada orang ngomong hubungan pendidikan dengan ekonomi, itu grand teori. Tapi kalau sudah variabel itu adalah lama sekolah gitu ya. Itu biasanya grand teori nggak ngomong variabel, dia ngomongnya konsep. Mana yang menjadi yang utama, yang paling menjelaskan kebutuhan kita ya. Tapi kalau untuk kuantitatif biasanya kita nggak ngomongnya nggak grand teori. Grand teori itu biasanya digunakan untuk kualitatif atau ilmu-ilmu sosial yang menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Kalau orang statistik biasanya nggak mengenal grand teori itu, karena kerangka pikirnya biasanya merupakan gabungan dari berbagai teori biasanya ya. Baik, untuk yang selanjutnya, apakah artikel pada website resmi terkait topik tersebut bisa dijadikan kajian teori dan dokumen seperti developer guide juga bisa dijadikan kajian teori? Oke, ini pertanyaan sahabat karib saya nih, developer guide. Developer guide itu biasanya nggak ngomong teori dia ngomongnya petunjuk teknis ya. Nggak ngomong teori. Sebenarnya kalau teman-teman KS atau sains data, teorinya itu banyak kan ditulisnya justru di matematika ya. Di matematika. Kalau teman-teman cari itu kan, kalian ini kan hanya menulis skripsi ya, tidak harus menemukan teori ya. Nah, cuman mengimplementasikan apa yang kalian tahu dan mengurutkan secara logis. Kalau kalian cek kembali di KKNI level 6 untuk D4 ya. Di kajian teorinya mungkin harus kembali ke yang lebih tinggi, bukan di teknis tadi gitu. Nanti kalau kalian masih bingung bisa ke ruangan saya deh, dan saya jamin biasanya saya nggak ada di ruangan. Oke, lanjut Safira, gimana ya? Halo. Baik, untuk operator bisa minta tolong lagi. Nah, untuk yang selanjutnya, terkait pemilihan teori ini, apakah bisa dari berbagai macam sumber, begitupun dengan penulisan di penelitian terkaitnya, atau harus merujuk misalnya Sinta? Menunjuk yang mana ini? Kamu coba tunjuk yang mana ya? Itu. Ya, yang di blog, Pak. Kan tadi gini ya, ketika kalian mengkaji teori, itu kalian bisa hanya menggunakan satu teori ya. Menggunakan satu teori, terus kemudian kalian uraikan berbagai konsep dan itu standar minimalnya satu teori, itu standar minimalnya. Tapi kalau lebih boleh, misalnya
kalian memiliki beberapa aspek gitu ya, beberapa aspek yang kebetulan aspek-aspek tersebut nggak ada yang merangkum dalam suatu teori. Boleh aja, misalnya ada teori yang mengatakan bahwa Y dipengaruhi oleh X1, kemudian ada teori lain, dibahas teorinya, bahwa Y dipengaruhi oleh X1 karena begini. Nah, terus teori lain mengatakan di bawahnya lagi, sementara si ini mengembangkan teori bahwa X2 ini mempengaruhi terhadap Y. Udah kan? Nah, nanti di paling bawah di landasan teori itu kalian buat kesimpulan berdasarkan berbagai penelitian tadi, berbagai teori yang dikemukakan, yaitu dipengaruhi oleh X1, X2, X3. Dan dalam penelitian ini, itu penelitian kalian, maka Y akan dipengaruhi oleh ini. Gitu, boleh. Ya, dari berbagai teori boleh, gitu ya. Baik, untuk yang selanjutnya, izin bertanya Pak, di bab 2 kita juga mencantumkan konsep dari metode yang kita pakai, misalnya regresi logistik biner. Bagaimana membedakan dengan bab 3-nya Pak? Kalau di bab 2 biasanya tentang metode itu kita nggak ngomong spesifik ke variabel. Kita membahasnya metode umum, ya. Tapi kalau di bab 3 itu kan kita sudah ngomong variabel operasional. Jadi kalau misalnya di bab 2 itu kita cuma ngomong X1 sampai Xn, gitu ya. Di bab 3 itu kita sudah ngomong X1-nya itu variabel yang kalian gunakan. Bedanya cuma di situ aja. Jadi teori umumnya di bab 2, teori khusus sesuai dengan data kalian, data dan variabel kalian itu di bab 3. Jadi kalian sudah ngomongin model analisis kalian, gitu. Jelas nggak? Mungkin saya tanyakan kepada teman-teman di sini kali Pak. Mungkin Ya. tadi yang bertanya apakah sudah jelas? Kalau belum jelas boleh bertanya langsung dengan Nanya kawan. aja. Nggak apa-apa, saya mudah lupa kok. Ini nggak mau nanya karena takut diinget nih. Oh, sudah jelas Pak. Baik, untuk yang selanjutnya Pak, bolehkah kita membuat kerangka teori sendiri yang didapatkan dari bacaan, bukan dengan merujuk ke kerangka teori yang sudah ada? Itu kerangka pikir. Namanya kerangka pikir. Karena kerangka teori kan harus diuji. Ya. Boleh aja. Jadi kerangka pikir itu kita bisa menggunakan teori orang, bisa juga berdasarkan logika kita sendiri. Berdasarkan bacaan dan penelitian terkait, gitu. Boleh-boleh aja. Tapi kembali itu tergantung kesepakatan dan komunikasi kalian dengan pembimbing ya. Baik, untuk yang selanjutnya Pak, jika selama penyusunan bab 2 kami merasa ada hal yang perlu diubah di bab 1, apakah itu hal yang wajar Pak? Wajar-wajar aja. Tapi yang Wajar aja. Jadi gini, ketika kalian belajar metode penelitian itu kan ditulis tahap-tahap ya, mulai identifikasi masalah dan sebagainya. Itu tahapnya nggak linear sebenarnya. Untuk setiap tahapan dia masih bisa loop ke sebelumnya kalau kita memperoleh temuan atau logika yang baru. Boleh-boleh aja bab satunya menyesuaikan ya, bukan harga mati ya. baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya Pak, apakah kondisi atau situasi seperti COVID-19 dan metode yang digunakan perlu dimasukkan ke landasan teori? Kayaknya enggak deh, kecuali misalnya karena suatu kejadian entah bencana alam, entah musibah, itu kemudian mempengaruhi mempengaruhi asumsi dari suatu teori. Misalnya teori tersebut mengasumsikan bahwa kondisi ini akan stabil dan sebagainya. Tapi karena ada suatu kejadian alam tadi ya, asumsi tersebut nggak terpenuhi, nah itu baru dibahas.
Kalau ini kan cuman alasan kita milih topik biasanya. Ya. Baik, untuk yang selanjutnya Pak, saya pernah dengar kalau variabel X itu diturunkan dari teori besarnya. Nah, apakah seperti itu ya Pak? Contohnya tadi ya, contoh tadi kan teorinya bilang ada pendidikan, ada pendapatan. Itu kan teori besar. Kenapa? Pendapatan itu apa sih? Nah, teori kecilnya, operasionalnya, pendapatan mencakup apa? Seluruh penghasilan yang diterima karena melakukan kegiatan usaha. Gitu kan? Nah, pendidikan itu teori besar karena berupa konsep. Nah, setelah jadi variabel X, bunyinya bukan pendidikan lagi kan? Ijazah tertinggi, lama sekolah dan sebagainya itu. Gitu kira-kira. Ya. Jadi X itu harus punya kaitan ke teorinya. Baik, untuk yang selanjutnya Pak, selain melalui web Perpustakaan Nasional, apakah ada web lain lagi untuk mencari buku referensi? Teman-teman bisa coba web. Biasanya universitas-universitas besar, Gutenberg dan sebagainya itu, mereka punya fasilitas juga ya untuk mencari buku dan jurnal dan gratis. Nah, teman-teman ketik aja misalnya free jurnal online gitu, atau free book, ebook, free ebook gitu. Tapi ada juga yang hoax ya, gitu. Itu aja sih. Kemudian ada lanjutan pertanyaan dari yang sebelumnya tadi Pak. Selain variabel X yang perlu dijelaskan di landasan teori, dari apa Y-nya lagi Pak justru, yang perlu dimasukkan? Y-nya justru, Y-nya justru, Y itu penting itu, ya, paling penting Y. Kemudian untuk yang selanjutnya, apakah variabel X yang digunakan harus benar-benar didasarkan pada suatu gagasan teori atau penelitian terdahulu? Iya, Bagaimana jika dari keingintahuan peneliti, Pak? belum waktunya lah, ya. Iya, jangan mempersulit diri sendiri, ya. Ya. Sepertinya ide teman-teman ini sangat luar biasa gitu. Iya. Karena Kemudian ya, sorry. Kemudian untuk yang selanjutnya, Pak, yang dimaksud teori itu, apakah jika ada kalimat dari penulis yang menurut kita dapat memperkuat itu, bisa dikatakan teori, Pak? Jadi cuma Enggak, dari kata penulis. tidak, tidak, tidak. Itu berdasarkan pendapat aja, bukan teori. Ya. Karena teori itu karakteristiknya harus bisa diuji gitu doang. Dan sudah pernah diuji. Kemudian untuk yang terakhir nih, Pak, izin bertanya, Pak, misal jurnal 1 menotis X berpengaruh ke Z. Kemudian jurnal 2 menotis Y berpengaruh ke Z. Apakah kita bisa buat di landasan teori X dan Y berpengaruh ke Z? Itu saya bilang kerangka pikir tadi. Bukan bukan landasan teori, maksudnya di kerangka pikir ini. Ya. Gitu. Boleh kerangka pikir boleh menggabungkan dari berbagai hal yang kita temukan di landasan teori. Baik, untuk pertanyaan yang ada Terus di ada buku tulisan tuh. itu, ini lanjutan yang tadi, Pak. Oh, yang itu bisa digunakan di berbagai tempat. Yang dikutip kan beda-beda. Iya kan? Yang sana misalnya ngutip temuannya, yang sini ngutip metodologinya, yang sini ngutip asumsinya kan bisa. Baik,
Kepada teman-teman sekalian, mungkin masih ada yang ingin bertanya lagi, bisa raise hand langsung gitu, langsung bertanya kepada Pak Waris di sini. Mumpung Bapaknya ada waktu di sini. Gitu. Atau mungkin teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan tadi masih ada bingung gitu, gimana sih sistemnya kayak gini? Bisa Kalian juga boleh ke ruangan saya kok kalau mau ya, untuk ngecek ya. Lumayan juga itu yang ikut 212 orang. Wow, ini kayak 212 kemarin nih. Sambil ngopi nggak apa-apa ya. ya tidak apa-apa, Pak. Kemudian dari teman-teman nih, kalau ada yang merasa tadi bertanya di Slido tapi belum diajukan pertanyaannya di sini, belum dijawab, mungkin bisa raise hand atau bertanya lagi. Ayo, ayo, ayo. Baik, mungkin saya beri waktu 1 menit terakhir bagi teman-teman yang ingin bertanya ya. Belum nambah itu. Baik, sepertinya dari teman-teman sudah cukup jelas nih Pak dari pemaparan tadi sama dari diskusi tanya jawab ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa rangkuman dari pemaparan materi kali ini tentang kajian pustaka. Kajian pustaka itu dari hasil kita mengkaji dan kita menguji menelaah berbagai pustaka yang relevan. Kemudian dari kajian pustaka ini tidak hanya meringkas, tapi menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi secara kritis. Kemudian dari kajian pustaka ini kita memiliki tujuan untuk mengembangkan teori dan metodologi. Kita harus memiliki referensi dari metodologi agar kita memiliki pilihan mengenai metodologi yang akan kita gunakan dalam penelitian kita nanti. Kemudian dari tahapan menulis kajian pustaka itu yang pertama membuat peta konsep, kemudian mencari literatur, mengevaluasi sumber, kemudian merancang outline dari penulisan, dan membuat daftar isi dari pustaka yang dikaji. Kemudian untuk penulisan kajian pustaka antara D3 dan D4 statistika dengan D4 komputasi statistik, ini ada sedikit perbedaan, jadi teman-teman di sini perlu mengetahui hal itu dan diharapkan untuk membaca-baca lagi mengenai prosedur susunan dari penyusunan skripsi kita untuk komputasi dan statistika. Baik, kemudian saya berikan waktu kepada Pak Waris untuk memberikan closing statement dari webinar series kedua pada kali ini. Silakan. Oke, terima kasih Keci judulnya ya, judul webinar kita menulis bab 2 apa susahnya. Yang susah itu memulai sebenarnya. Seringkali hidup kita ini dihantui oleh ketakutan-ketakutan yang kalau kita identifikasi kita sendiri nggak tahu di mana sumbernya. Mulai saja, gitu ya, mulai saja. Dan itu yang penting, kalian mulai. Dan yang kedua terpenting, hubungi pembimbing begitu kalian ada masalah, ya.
hubungi pembimbing. Jangan diem, jangan ghosting. Karena pembimbing manusia sama seperti kalian. Kalau di ghosting kalian bisa ditinggal, gitu ya. Gitu. Itu begitu dikontak, responlah gitu. Ya mungkin saya belum siap Pak, saya belum itu, tapi direspon. Tapi kalau kalian diem itu masalahnya menumpuk, nanti kalian stres sendiri. Padahal ini hanya skripsi dalam hidup kita nanti yang kita hadapi pekerjaan, gitu ya. Itu aja sih ya, komunikasi dengan pembimbing yang baik. Ya walaupun nggak baik, lupakan aja. Yang kalian ingat, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Dan tujuan kalian dengan pembimbing kalian adalah menyelesaikan skripsi. Itu aja, terima kasih, selamat berjuang, jangan putus asa. Ya. Itu. Terima kasih Syafira. Baik, terima kasih Pak. Kemudian untuk yang selanjutnya, sebelum menutup sesi pemaparan pada webinar penulisan skripsi bab 2 ini, saya mewakili seluruh teman-teman tingkat akhir mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya kepada Pak Waris. Kemudian dari kami ada sertifikat nih Pak untuk Bapak yang telah berkenan menjadi narasumber pada webinar menulis bab 2 pada hari ini. Terima kasih. Baik Pak, ini sertifikatnya mungkin akan diambil dokumentasi oleh panitia. Baik, terima kasih Pak Waris atas waktu yang telah diluangkan untuk mengisi webinar kami. Kemudian untuk teman-teman sekalian, semangat dalam menulis bab 2. Semoga dari webinar kali ini semakin mendapatkan pencerahan, dan mungkin yang sebelumnya sudah cerah nih akan semakin cerah lagi. Dan ingat kata Pak Waris, yaitu mulai saja untuk menulis dan tetap jalin komunikasi yang baik dengan dosen pembimbing. Apabila ada masalah, komunikasikan dengan dosen pembimbing. Jadi kalau ada masalah jangan merasa memiliki masalah sendiri kemudian mengucilkan, tapi komunikasikan dengan dosen pembimbing. Baik, kegiatan tadi sekaligus menutup rangkaian pemaparan materi pada webinar kali ini. Sebelum saya kembalikan acara ke MC, saya ada sedikit pantun dulu. Beli mie tempat nyai, minta 1 dikasih 2. Aduh, kok nggak ada yang jawab nih, ulang-ulang. Tolong dijawab cakepnya dong. Baik, saya ulangi lagi. Beli mie tempat nyai. Cakep. Minta 1 dikasih 2. Artinya. Dikasih 2. Wahai teman-teman tingkat akhir, semangat menulis bab 2. Sesuai dengan tema webinar kita pada kali ini, yaitu menulis bab 2, apa susahnya? Baik, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya ucapkan terima kasih pada Syafira. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Waris Marsisno sebagai narasumber yang telah memberikan insight baru nih kepada kita semua mengenai tips dan triknya menyusun bab 2. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Syafira yang telah memoderatori webinar kita kali ini. Baik, mungkin teman-teman udah dapat pencerahan ya dari narasumber kita, Pak Waris, mengenai bagaimana sih penulisan bab 2, tips dan triknya, dan bagaimana cara memulainya, begitu. Dan mungkin kalian juga sudah mulai agak rada bosen ya, tapi kita supaya nggak bosen, kita main games dulu ya teman-teman. Jadi panitia udah nyiapin games, dan games ini tentunya berhadiah teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang nanti bisa menjawab pertanyaan, silahkan raise hand ya. Silahkan raise hand, jangan chat box. Karena di sini MC cuman pengen teman yang raise hand aja yang mau MC pilih ya. Jadi kalau teman-teman nggak raise hand, nggak dipilih. Mohon maaf. Oke, jadi untuk games kita teman-teman, itu akan ada beberapa pertanyaan. Bagi teman-teman yang bisa menjawab, silahkan raise hand ya, sesuai yang MC bilang sebelumnya. Udah siap belum teman-teman? Jadi ada beberapa pertanyaan.
Oke, sebelumnya kepada Bapak Waris mungkin eh, bisa dipersilakan untuk melanjutkan aktivitasnya ya Pak. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Oke, Pak terima udah kasih. Selamat memberikan berjuang. saya. Yuk, Siap saya Pak. lift dulu ya. Oke, Terima mari. kasih Pak. Yuk. Oke, udah mulai siap banget nih teman-teman untuk jawab pertanyaannya ya. Diingat lagi jawaban teman-teman itu nanti berhadiah, nanti hadiahnya nanti ditunggu aja ya. Oke, pertanyaan pertama teman-teman. Jeng 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 ya. Yang pertama mengenai gazebo. Jadi ada berapa jumlah gazebo di kantin dan di perpustakaan Polstat STIS? Yang bisa jawab silakan raise hand teman-teman. Yuk yang bisa jawab silakan raise hand. Atau nanti dari panitia nih yang nunjuk nih. Gudang saya tahu. Oke, tapi gazebo nih ya, gazebo di kantin dan perpustakaan. Ini pada malu-malu nih di chat semua nih. Ayo raise hand teman-teman. Ada yang tahu? Nanti hadiahnya dikasih ya teman-teman. Jangan malu-malu. Nah, iya bener banget tuh. Hadiahnya dijamin bisa bikin teman-teman semangat UAS dan semangat skripsian lah pokoknya. Kayak jumlah lapangan gudang. Berapa tuh jumlahnya? 5. Salah. Jadi nanti teman-teman dibagi ya kantinnya berapa, perpustakaannya berapa. Oke. Ada yang bisa jawab? Atau mau clue? Clue-nya ya, clue-nya. Oke. Clue-nya, kalau di kantin dia lebih dari 2, di perpus juga lebih dari 2. Oke, silakan teman-teman. Ada yang tahu? Di kantin lebih dari 2, di perpus lebih dari 2. Titik nih siapa nih? Titik nih. Tetangga gudang. Resen dong teman-teman. Harus resen ya teman-teman. Lumayan dapat hadiah buat penyemangat UAS sama skripsian. Oke, udah ada 2 orang, 3 orang. Tadi saya sempat lihat Tara duluan. Boleh Tara duluan jawab? Jawabannya kantin 3 perpus 4. Wih, benar. Selamat kepada Tara yang sudah menjawab jumlah gazebo di kantin jadi ada 3 dan di perpus ada 4. Oke, Tara dari kelas mana dan nama lengkapnya siapa? Dari kelas 4 SD 2, nama lengkapnya Nazala Kintarana. Ditunggu ya. Oke, hadiahnya. oke ditunggu ya Tara. Nanti ada hadiah yang menarik lah untuk penyemangat UASnya Tara. Asik. Oke, pertanyaan selanjutnya masih ada beberapa pertanyaan lagi teman-teman. Jangan eh, putus asa dulu teman-teman. Masih banyak pertanyaannya. Oh, dapatnya mobil enggak juga dong. Jadi dapatnya hadiah yang menarik aja ya. Penyemangat UAS. Oke, selanjutnya. Ini pertanyaan yang pasti teman-teman pada tahu nih. Kalau nggak tahu nih kelewatan banget. Apa nama kantin yang paling ikonik di kantin STIS? Oke, ini udah banyak yang nunjuk nih. Oke, saya mau Dwi dari 4SK4 silakan. Mana tadi Dwi jadi? Kantin Ada Nyai. orangnya?
Kantin Nyai, benar banget, Dwi. Terima kasih. Dwi dari mana? Kelas berapa? Nama lengkapnya? Dwi Ayu, SK4. Dwi Ayu SK4. Oke, ditunggu ya Dwi. Semoga UASnya lancar, sama skripsinya juga lancar. Oke, lagi ya. Satu lagi nih panitia. Oke, pertanyaan selanjutnya 5 lagi dong. Oke, nanti tergantung panitia ya. Panitia nanti jangan lupa di chat personal. Oke, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya mengenai auditorium Polstat STIS. Kursi di tribun auditorium berwarna apa saja? Jawab, teman-teman. Oke, dari tadi Julia Ivone dari 2D32 silakan. Warna merah, biru, orange. Merah, biru, orange. Betul. Tepuk tangan dong. Ini dipanggilnya apa nih? Julia Ivone dari 2D32. Gimana? Halo, Julia atau Ivone? Iya Kak, Dipanggilnya siapa? Julia. Oke, dari 2D32 ya? 3D31 belum maaf. Oh, belum dirubah. Kenapa belum dirubah? Oke, dari D3, D31 ya, panitia. Jangan lupa ditulis. Oke, lanjut panitia. Ada pertanyaan lagi? Atau ada waktu? Biar teman-teman nih nggak putus asa nih. Pada mau disemangatin UAS nih pakai danusan dari angkatan. Oke, mungkin 3 aja cukup ya? Atau mau lagi? Mau lagi? Kayaknya udah cukup ya teman-teman. Kayaknya udah habis hadiahnya dari panitia. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya menjawab atau mengikuti games dari panitia sekarang. Dan mungkin teman-teman selanjutnya kita masuk ke acara selanjutnya. Dan tidak terasa ya teman-teman, kita udah hampir di penghujung acara. Dan semoga kegiatan kita diberkati, maka kita akan berdoa. Doa ini akan dipimpin oleh Saudara Agung Dika Wilantara. Kepada Saudara Agung, kami persilakan. Baik, terima kasih Raki atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Izinkanlah saya memimpin doa. Doa akan saya pandu menurut agama Islam, dan pada teman-teman yang beragama lain bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afini amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, pada hari ini kami berkumpul sebagai bentuk usaha kami untuk menyelesaikan pendidikan kami. Sebagai seorang hamba yang lemah, kami hanya berharap kepadamu untuk memohon dan mengutarakan segala hajat dan permohonan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan dosa orang-orang tercinta di sekeliling kami. Ampuni dosa-dosa kami yang terdahulu, dosa-dosa kami yang sekarang, dosa-dosa kami yang terlihat, dosa-dosa kami yang tersembunyi, dan dosa-dosa yang Engkau lebih mengetahuinya daripada kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, ya Fattahu, ya Alim, jadikanlah ilmu yang kami peroleh adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mempermudah kami dalam setiap urusan kami, baik urusan dunia kami maupun urusan akhirat kami. Dan jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bukakanlah pintu
pemahaman kami, lapangkanlah dada kami, dan mudahkanlah bagi kami dalam menerima setiap ilmu dan pengetahuan yang datang kepada kami. Ya Allah, ya Qadir, sesungguhnya tiada kemudahan selain apa yang telah Engkau jadikan mudah. Tiada kesyukuran selain apa yang Engkau belum tunjukkan jalannya kepada kami. Maka mudahkanlah dalam segala urusan kami. Kabulkanlah setiap apa yang menjadi hajat dan permohonan kami. Ringankanlah langkah kami dalam setiap usaha kami menuju ridho-Mu, ya Allah. Jadikanlah setiap langkah kami sebagai saksi amal baik kami pada hari perhitungan nanti. Jagalah kami dari perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, serta lindungilah kami dari kejahatan setan dan kejahatan makhluk-makhluk-Mu. Ya Allah, ya Rabbi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Terimalah segala doa dan permohonan kami ini, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Agung yang telah memimpin doa. Semoga doa kita semua dikabulkan dan diijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin. Rabbal alamin. Oke, selanjutnya nih teman-teman, nggak asik ya kalau kita nggak dokumentasi teman-teman. Jadi sesi selanjutnya kita akan melaksanakan dokumentasi. Dokumentasi akan dipimpin oleh Saudara Andi. Kepada Saudara Andi dipersilakan. Oke, baik teman-teman. Mohon izin untuk ambil dokumentasi ya. Bagi teman-teman yang masih off cam, dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya. Ya, yang off cam, aktifkan kamera. Di layar saya masih satu slide nih. Ya, on cam ya. Oke. Ya baik, saya akan memandu jalannya dokumentasi. Kepada teman-teman dipersilakan untuk menunjukkan gaya terbaiknya. Ya, karena berhubung satu slide, jadi saya akan ngambil halaman depan aja. Oke. 1, 2, 3. Gaya selanjutnya mungkin bisa gaya angkatan 61 ya. Kayak gini. Oke. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Untuk acara berikutnya saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Saudara Andi yang telah memimpin jalannya dokumentasi. Dan tidak terasa teman-teman kita sudah berada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua yang telah hadir pada kesempatan kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita usahakan dan kita maksimalkan mendapatkan hasil yang maksimal, teman-teman. Amin ya Rabbal alamin. Baik, saya selaku MC minta maaf teman-teman jika terdapat kesalahan kata maupun kesalahan perbuatan. Kami juga sebagai panitia mohon maaf jika memang kami memiliki kesalahan dan kesalahan kata baik perbuatan kepada teman-teman. Akhir kata saya selaku MC pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.